البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, babul ghosbi, bab gosok, bab mencuri. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa seorang yang dia itu merusak barang orang lain, maka hendaknya untuk mengganti. Demikian juga tidak boleh seorang untuk melakukan gosok, melakukan pencurian. Demikian juga merampas tanah atau merubah batasan tanah. Disebutkan Nabi SAW mengancam orang yang melakukan itu untuk dibebankan 7 lapis bumi di lehernya. Berikutnya hadis nomor 885, masih di babul ghasb, bab mencuri atau merampas. Wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz ini banyak dhaif dalam bab ini. Tapi demikian amal padanya para ulama rahimahullah taala. Beliau sendiri mengisyaratkan di antara hadis itu ada yang dhaif. Hadis ini adalah dhaif. Disebutkan sebab dhaifnya adalah Syarik Al-Qadhi dhaif. Demikian juga an-anatu Abi Ishaq As-Sabi'i mengatakan dengan lafaz an, ini makna dari. Tidak jelas apakah mendengar atau tidak mendengar. Hadis ini dhaif. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihim, barang siapa yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin pemiliknya, tanpa izinnya, dia menanam suatu tanah yang tidak dia miliki, tidak meminta izin kepada pemiliknya. Falaysa lahu min az-zar' syai'un, maka tidak ada untuk dia itu dari tanaman yang dia tanam itu sedikit pun. Walahu nafaqatuhu, dan untuk dia nafkahnya, mendapatkan ganti dia mengeluarkan untuk menanam itu. Tapi di sini dhaif. Rawi Ahmad, riwayatkan oleh Imam Ahmad wal arba'ah ila Nasa'i, dan yang 4 kecuali Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Wa hasanahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi menghasankan. Wa yuqal innal Bukhari dha'afahu, dan dikatakan sungguhnya Al-Bukhari, Imam Bukhari mendhaifkan. Tadi sudah disebutkan di situ dhaif. Berikutnya hadis nomor 886. Wa Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ini juga hadisnya dhaif. Yang benar adalah mursal. Tidak disebutkan nama sahabat atau yang semisal itu. Karena Ibnu Ishaq juga sebabnya adalah Ibnu Ishaq mudalis. Muhammad bin Ishaq, beliau ini mudalis. Wala yusarih bisima, dan tidak menjelaskan bahwa dia itu telah mendengar. Ini mengatakan an, dari, atau semisal itu. Mungkin dia mendengar langsung dan mungkin tidak mendengar langsung. Semuanya di sini al-dhaif. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata seseorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berkata seorang sahabat. Inna rajulaini ikhtasama. Sesungguhnya ada 2 orang berdebat, terjadi perselisihan. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardin, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan tanah. Ada 2 orang berdebat, berselisih tentang tanah. Gharasa ahaduhuma fiha nahlan, salah seorang dari keduanya itu menanam di tanah tersebut nakhl korma, wal ardu lil akhar, dan tanahnya milik temannya tadi. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi li sahibiha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memutuskan tanah itu untuk pemiliknya. Wa amara sahiban nakhl, dan Nabi memerintahkan pemilik kurma itu, yakni yang menanam tadi, yang tidak izin tadi, ayyukhrija nakhlahu, dan dengan mengeluarkan kurmanya. Ini untuk
dibongkar kormanya itu, diambil saja. Waqala, kemudian Nabi mengatakan, laisa li irqin dzalimin hakun. Tidak ada untuk keringat orang yang zalim itu hak. Ini dia tidak dapat apa-apa. Keringat yang dia sudah kerahkan, telah keluarkan itu tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada untuk orang yang dia itu zalim, keringat orang yang zalim itu tidak ada hak. Rawi Dawud diriwayatkan oleh Imam Dawud wa isnaduhu hasan. Isnadnya adalah hasan. Tapi tadi sudah kita sebutkan itu adalah dhaif. Berikutnya juga ini penguatnya, tapi dhaif juga. Hadis nomor 887. Wa akhiruhu inda ashabi sunan, dan akhirnya tadi lafaz laisa li irqi dhalim hakun ini itu di sisi ashabi sunan, dari ashabu sunan seperti Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Meriwayati Urwah an Sa'id bin Zaid, dari riwayat Urwah bin Zubair dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Waktu lifa fi waslihi wa irsalihi, terjadi perselisihan apakah dia itu bersambung tersambung ataukah dia itu irsal, terputus. Wa fi ta'yini sahabiyhi, demikian juga penentuan siapa sahabatnya. Sebenarnya di sini adalah dhaif juga. Yang benar itu adalah mursal. Mursal dari apa? Ini Urwah bin Zubair tadi. Urwah bin Zubair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan nama sahabat atau semisal itu. Dhaif. Jalan-jalan yang lain adalah lemah. Disebutkan oleh para ulama bahwa itu adalah dhaif. Demikian juga Imam Daruqutni berpendapat demikian juga. Dia di sini adalah dhaif. Tidak ada penguatnya hadis tadi yang dibacakan. Adapun hadis ini, hadis nomor 888, hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fi khutbatihi yauman nahr, ketika beliau berkhutbah pada hari nahr, hari memotong, yakni hari menyembelih. Ketika waktu itu beliau melakukan ibadah haji wada, Idul Qurban di Mina, ini beliau berkhutbah waktu itu di Mina. Inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian atas kalian itu adalah haram. Tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya, demikian juga diambil hartanya, haram. Fa hurmati yaumikum hadza, sebagaimana kehormatan hari kalian ini, tidak boleh berperang di hari tersebut. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini tidak boleh berperang di bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, demikian juga di negeri kalian ini, di negeri Mekah, tidak boleh ditumpahkan darah di situ. Muttafaqun alaih. Maka di sini ada beberapa permasalahan tentang masalah ghasab ini. Idza ghasibun ardon fazaraha, apabila ada seorang yang mencuri kemudian dia menanam di tanah yang dia curi itu, atau yang dia rampok itu, atau yang dia pakai itu tanpa izin. Fa adrakaha sahibuha, kemudian pemilik tanah itu mendapatkannya. Ba'da hisadizar, setelah apa? Setelah dipanen. Gimana ini? Ada orang dia menanam di suatu tanah, kemudian pemiliknya datang, tapi sudah selesai, sudah dipanen. Bagaimana? Subhanallah Imam Qudamah rahimahullah taala. Pematakan hadza ba'da hisad ghasib, kalau keadaannya setelah dipanen oleh orang yang mencuri tadi, fa innahu lil ghasib, barangnya untuk orang yang mencuri tadi. Dia sudah mengeluarkan nafkah dan sebagainya, sudah menanam, sudah dipanen, sudah diambil yang menanam. La na'lamu fi khilafan, aku tidak mengetahui terjadi perselisihan, ijma. Berarti ada tanah, kalau kemudian ditanam oleh seseorang, kemudian sudah dipanen, datang pemilik tanah, sudah selesai, sudah dipanen kok, sudah selesai, diambil oleh pemilik ini tadi, pemilik tanaman ini tadi. Wadhalika li'annahu nama malihi, karena itu hasil dari pertumbuhan harta dia sudah keluarkan, benih dan sebagainya. Wa alaihil ujrah ila waqti taslim, untuk yang menanam ini membayar ujrah, membayar sewa di waktu dia menyerahkan itu. Ini demikian. Jadi dia membayar sewanya berapa. Jadi biasanya sudah selesai dipanen pergi langsung. Hukum asalnya adalah seperti tadi. Minta kepada pemilik tanah itu untuk meritukan dan sebagainya, membayar sewa dan semisalnya. Kemudian berikutnya idza qasaba ardhan fa bana biha gorsan. Seseorang yang dia itu
menanam di tanah yang tidak dia miliki, atau mengambil tanah yang dia tidak miliki. Kemudian dia membangunnya atau menanam tanaman di situ. Maka disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini untuk dia itu fatalaba sahibul ard qal agirasi au bina'i. Ya, kalau kemudian pemilik dari tanah itu untuk meminta untuk apa? Untuk dicabut tanamannya itu, demikian juga dihancurkan bangunannya, lazimal ghasib dzalik. Wajib orang yang mencuri ini melakukan. Sudah, bongkar itu rumahmu. Demikian juga ambil semua tanamannya itu, bongkar. Maka wajib orang yang mencuri tadi untuk melakukannya. Karena tadi hadis tadi, ya walaupun tadi dhaif, para ulama mengamalkan laisa li irqi dzalimin hakun. Ya, sebagian mentafsirkan bahwa apa? Ya ini tidak ada hak. Tidak ada hak orang yang melakukan apa? Pencurian ini, walaupun dia telah mengeluarkan keringat. Kemudian idza ghasiba ghasib ardan tsumma adrakaha rabbuha. Bagaimana kalau orang ini mencuri tadi, kemudian pemiliknya datang dan tanaman masih berdiri? Bagaimana ini? Ya disebutkan untuk dia membongkar atau untuk memilih. Pemiliknya itu untuk memilih. Pemilik tanahnya itu bilang, ya ini kamu bongkar, ya, atau kamu bayar. Demikian. Suruh untuk memilih. Karena tanamannya masih ada di situ. Demikian. Dan itu adalah hasil yang dimiliki oleh tadi orang yang melakukan apa? Melakukan tanaman tadi. Boleh untuk langsung dibongkar, dicabuti tanamannya, juga boleh untuk pemilik itu memberikan pilihan. Sudah, daripada dibongkar kamu bayar berapa? Demikian. Kemudian berikutnya, apabila ya orang mencuri itu mencabut tanamannya itu, dibongkar tanahnya kan sudah ditanami korma, ya umpamanya, atau tanaman yang lain lah, atau pisang, dibongkar. Nah, apakah wajib untuk meratakan tanahnya? Jawabannya iya. Ya, setelah dia melakukan perbuatan itu sudah dibongkar, tanahnya diratakan juga. Demikian. Demikian juga kalau kemudian dia menanam, maka tanamannya itu untuk siapa? Untuk tadi, ya untuk orang yang mencuri tadi, dan dia membayar upah sewa semisal itu. Idastara ardon fa bana biha aw gharasa thumma banat maksubah. Bagaimana ini? Seseorang dia itu membeli tanah. Dia sudah membeli tanah. Sudah selesai pembayaran, ya, kemudian dia membangun, demikian juga menanam. Ternyata apa? Ternyata itu barang tanah itu adalah tanah curian. Jadi orang yang menjual itu menjual tanah yang bukan miliknya. Sertifikat yang bukan tidak dia miliki. Sertifikat palsu. Bagaimana ini? Disebutkan untuk dia membongkar memang. Qala wa domina ba'i, yakni untuk dia membongkar bangunan dia miliki dan orang yang menjual itu menanggung. Itu. Tapi biasanya orang sudah lari, orang yang menjual itu sudah dapat uang, pergi, dia tidak diketahui di mana kedudukannya. Tapi hukum asalnya adalah tadi. Ya kalau kemudian yang punya itu datang, maka wajib dibongkar itu. Kemudian ya orang yang dirugikan tadi meminta kepada penjual itu gantinya. Demikian juga itu masa jalan. Fasmara faliman samar. Apabila dia ya mencuri tanah, kemudian ya berbuah, ya ini milik tadi, milik tanaman itu. Demikian juga ya apabila dia itu mencuri suatu rumah umpamanya, kemudian dia perbaiki, dia ambil rumah, kemudian dia kasih tembok, dia buat kamar, dia cat dan sebagainya, ya disebutkan wajib untuk dikembalikan lagi. Demikian juga seseorang yang dia itu membuat sumur di tempat tanah yang dia curi, wajib dia untuk menimbunnya lagi. Kemudian permasalahan penting, man ghusiba alaihi mal, tsumma qadara ala malil ghasib. Seseorang yang dia itu dicuri ini, ya, barangnya dicuri, kemudian dia berhasil mendapatkan barang pencuri. Falahu ayyakhudah wa yuqasu bihaqqihi. Apakah boleh dia mengambil uang tersebut atau harta tersebut untuk mengkisos? Umpamanya dia ya motornya dicuri. Kemudian tiba-tiba dia tahu orang yang mencurinya itu. Kemudian dia dapat motor yang mencuri itu. Boleh enggak dia mengambil motor orang yang mencuri itu? Balas dendam umpamanya istilahnya. Masalah ini disebutkan dengan masalah dhofar. Masalah dhofar ini beruntung, maksudnya berhasil pencurinya, berhasil mendapatkan pencurinya itu dan mendapatkan harta pencurinya.
Ya, balas dendam. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Dalilnya wa in aqabtum faqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau mereka menyakiti ya kalian, maka sakitilah sebagaimana mereka menyakiti kalian. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang menyakiti kalian, maka sakitilah sebagaimana mereka menyakiti kalian. Wa jazaa'u sayyi'atin misluha. Balasan kejahatan semisalnya. Sebutkan ini adalah yang rajih, ya. Demikian. Sebutkan itu pendapat ya para ulama. Sekumpulan dari para ulama untuk melakukan perbuatan ini seperti Ibnu Sirin, Nakhai, Sya'bi, Imam Syafi'i, Bukhari, Dhahiriyah dan sebagainya. Demikian juga itu ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Khudhi min malihi bil ma'ruf. Ya, kisah waktu itu Hindun ya mau laporan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa suaminya itu orang yang kikir, tidak memberikan harta. Boleh enggak aku mengambil harta suamiku? Nabi mengatakan, "Khudhi min malihi." Ambil harta dia bil ma'ruf dengan pantas. Ma yakfiki wa yakfi banik. Apa yang bisa mencukupi kamu dan mencukupi anakmu. Jadi suaminya itu pelit sekali. Istrinya tahu hartanya itu di tempat ini. Boleh. Nabi mengatakan, "Boleh, ambil uang suamimu itu dengan pantas untuk mencukupi kebutuhan kamu dan anak-anakmu." Nah, ini kan berarti dalil tentang boleh ini tadi. Dia disakiti. Kemudian orang yang menyakiti itu hartanya ada pada diri dia. Nah, gitu sudah gantian diambil tidak apa-apa. Kemudian sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.